Pak Dewa Fortuna Malang, Bu Sri Mujati, Ya, Pak. Tayupati, Bu Ana Duta Galung Bekasi, Bu Nisa Pasuruan, Mama Ina Rido Kupang. Oh, Kupang hadir. Selamat siang, Mama Ina. Apa kabar? Pak Andre, di tempat saya juga Kupang satu, Pak Andre. Oh, ada Kupang satu juga ya. Oh, oke, mantap. Ini ada Mama Ina ini ya, dari Kupang nih. Mama Ina yang selalu bantu saya nih. Mantap. Ya. Selamat siang Mama Ina. Monitor nggak? Siang Pak Andre. Ah, Inang, ya, horas, ya, oke. Inang. Horas. Inang Yulina, horas. itu ada Inang anak. Horas Ibu Ina. Kalau Ina itu bahasa Batak kan Inang ya. Horas Inang. Iya. Horas Inang. Oke, Pak Bambang, mainkan Pak Bambang. Kalau Nias yang Ina. Ina juga, iya. Baik, Pak. Kita harus mampu melewati badai. Oh, selamat siang Pak Trisuro, Bu Eva, selamat siang. Ya. Mantap. Selamat siang Malang Selatan. Ya. Wonokerto. Iya, Pak. Selamat siang, saya Yuni dari Kupang. Selamat bergabung, welcome on board. Ya, terima kasih. Ya, oke, very good. Ya, ujian penyembahan oleh the best ukulele in town, Pak Bambang Setiono. Rajanya ukulele ada di sini. Kalau nggak masuk Kompak Siang, rugi karena nggak melihat rajanya ukulele ada di sini, Pak Bambang. Betul Pak. Ini saya puji Tuhan bersyukur selama 6 bulan ini saya belajar ukulele Pak, otodidak. Ya. Otodidak, alright. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, kau perlindunganku, kau kekuatanku, dalam hadiratmu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan akan tak menentu, kau perlindunganku, kau kekuatanku, dalam hadiratmu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu menjadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, dalam hatiku kan tetap Yesus, kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasamu, kekuatan menopangku melewati badai. Hatiku percaya
hatiku percaya kuasamu, kekuatan menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasamu, kekuatan jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Amin. Ya. Ya. Oke, satu lagi baru kita masuk. Ya, Pak. Ya. Mana Bu Modi? Bu Modi itu yang mentor kita ini. Bu Modi mana Bu Modi? Ya, anugerahmu mana? Mana Bu Modi? Tanya Bu Modi. Iya, betul. Bu Modi hafal semua dia. Iya, mana mah itu lagu anugerahmu gitu. Anugerahmu gimana? Pertamanya itu loh. Pertamanya ngangkatnya kan susah. Iya, betul. Ya. Kalau mau pertamanya ngangkatnya oke, Pak, baru oke. Nah, di Bu Modi mana Bu Modi? Ya. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu anugerahmu dan kasih sayangmu iya, kekuatan darimu bagiku. Itu lagunya di mana sih? Anugerahmu mempesona kok. Anugerah. Ini lagunya Kak. Bukan. Iya, Pak. Oke, Pak. Cukup. Lagu yang terakhir. Ini, Pak. Jadi kita berharap bahwa perjalanan hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Pendek saja, amin. Pak. Oke. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Ya, Pak, cukup. Oke, terima kasih Pak Bambang. Selamat siang semuanya. Kita hadir di Kompak siang hari ini, hari Kamis,
29 Februari 2024, minggu terakhir, hari terakhir di bulan Februari, karena besok kita akan buka lembaran baru bulan Maret. Cepat sekali ya. Oke. Nah, kita ada di Kompak Siang ini bersama Pak Karel, Pak Bambang, Pak Dewa Fortuna dari Malang, Mama Ina dari Kupang, Ibu Nisa dari Pasuruan, Ibu Sri Mujiati dari Tayupati, Pak Trisulo dari Malang Selatan, dan Bu Ana Hutagalung dari Bekasi. Makasih atas kehadirannya. Kita ada di Kompak Siang. Oke, kita buka dalam doa. Kita tunduk kepala, kita akan satukan hati. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Karena hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan, layak dipuji, layak dimuliakan. Juga terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, buat karya-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan, pada siang hari ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau jumpai kami Tuhan pada siang hari ini melalui kesaksian yang akan dibawakan oleh Bu Yuliana Hutagalung dari Bekasi dan firman yang akan kami sharingkan di 2 Korintus 4 ayat 10-12. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh suara-Mu Tuhan untuk mengubah kehidupan kami, untuk mengajarkan kami Tuhan. Kalau firman pada siang hari ini mungkin keras buat daging kami, tapi kami semua mau diajar, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami perlu diajar Tuhan, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami. Kami mau diubah Tuhan. Kami mau diluruskan Tuhan. Kami mau dibenarkan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah suara dari surga yang Kau perdengarkan. Tuhan yang akan mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang mengganggu jalannya Kompak Siang dan pemberitaan firman Tuhan ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke. Selamat siang semuanya. Ya, seperti di flyer hari ini, saya bersyukur ya, Bu Yuliana ini sebetulnya, Bu Ana ini sebetulnya ada kesibukan, tapi dia rela ya, masih bisa meluangkan waktu untuk memberitakan kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan dia mengalami Tuhan ya. Ya, mengalami Tuhan tuh enak nggak kira-kira? Ya. Masalah bisa bebas nggak? Enggak. Masalah itu tetap ada. Ya, masalah tetap ada, bukan berarti Tuhan tidak ada. Ya. Masalah tetap ada. Sama. Waktu Yusuf diberi masalah ada kan? Ada. Tapi Yusuf tetap masuk sumur nggak? Tetap masuk sumur. Yusuf dijual sebagai budak, tetap. Masalah nggak? Masalah. Ya. Difitnah oleh istrinya Potifar, tetap nggak? Tetap. Ya. Masuk penjara? Masuk nggak? Masuk penjara. Masuk penjaranya sebulan, 2 bulan? No. Bertahun-tahun loh. Malah dilupakan oleh juru minuman yang pernah ditolong dia. Dia dilupakan Yusuf. Tapi Tuhan tetap menyertai. Tangan Tuhan tetap menyertai, tetap ada. Demikian pula Bu Yuliana ya. Bukan berarti dia bebas masalah. Dia berani bersaksi. Masalah tetap ada. Tapi penyertaan Tuhan ini yang kita imani dan kita hidupi. Oke, tidak berlama-lama lagi. Saya persilakan Bu Yuliana Hutagalung dari Bekasi. Saya persilakan untuk mungkin memperkenalkan dirinya. Mungkin ada beberapa orang yang masih belum kenal ya. Masih belum kenal. Bu Ana, boleh perkenalkan diri, keluarga, berapa lama
tinggal di Bekasi. Mungkin kegiatan sehari-harinya. Oke, silakan. Baik, Bapak, terima kasih ya Bapak Ketua. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memang sudah ikut ya dalam persekutuan ini yang membuat saya ini bertumbuh tiap hari harus bertumbuh. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Yuliana Hutagalung. Bapak tahu dah Hutagalung dari mana lah itu ya, dari Batak sana lah itu, ya kan? Alaita. Saya dikasih suami satu orang Jawa Timur. Amin. Kami punya anak 3, sudah menikah 2, tinggal 1 yang belum. Kami sudah dikasih cucu. Nah, segitu dulu perkenalannya Ibu. Ya, kayak kalau Batak kan gitu kan, ianya itu nggak lupa. Bapak Ibu, saya udah pernah kesaksian begini di sini bagaimana saya bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus tuh tidak perkara mudah. Padahal saya Kristen dari bayi. Tapi yang mau saya saksikan gini. Setelah saya bertumbuh jadi Kristen yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan Yesus, benar kata Pak Andre bahwa pergumulan tuh tambah meningkat, bukannya tambah reda. Nah, saya mau katakan begini, kami 4 bersaudara perempuan. Hanya saya yang tidak mau mengerjakan pekerjaan membungakan duit. Orang Batak tuh terkenal loh di tinggal. Serius Bapak, serius. Pinjam dulu duit kau ya, aku kasih pun kau bunganya 20%. Wih, mantap kali kan itu. Nah, 4 ini, 3 ini, 2 di Padang, 1 di Medan, itulah profesi mereka selama ini berpuluh tahun. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Yang satu adik saya nomor 2, dia malah stroke sudah 6 tahun, tidak bisa jalan sama sekali. Tidak sembuh-sembuh. Itu yang pertama kali saya bilang sama mereka. Itu contohnya sudah ada. Dia stres karena orang banyak tidak menagih. Akhirnya jadi kepikiran. Akhirnya stroke. Berhentilah kalian. Aku bilang sama yang 2 orang ini ya Bapak ya. Karena memang saya sayang banget sama mereka ini. Terus tapi nggak ada mau bertumbuh. Bapak tahu apa yang terjadi? Anak mereka ini pun mengikuti mamahnya. Pinjam duit bunga berbunga, semua pinjaman online dipinjamin segala macam, tidak bisa membayar. Mereka itu jadi apa istilahnya ya Pak, gali lubang tutup lubang. Ada bunga nanti orang minjamin 30% pun mereka mau. Yang penting ini ketutupan dulu. Ternyata sudah tidak bisa ditutupi. Datanglah penagih-penagih ke rumahnya itu. Akhirnya mamanya juga nggak bisa. Anak-anak ini pun suaminya sudah angkat tangan. Ternyata mereka ini memang selama ini minjam duit dari online 15 juta. Uangnya nggak kelihatan, entah kemana. Ternyata mereka juga main judi online, Bapak Ibu. Loh, ampun. Nah, terus maksud kalian ngadu sama aku apa? Ya Mak Tua tolongin dong. Mak Tua kan sering tiap pagi ngirimin firman. Hubungannya apa? Seperti yang Bapak Andre bilang tadi, memang benar kita harus berani mengatakan kebenaran itu. Saya enggak, kalau mereka bilang kalau dulu ya Bapak ya, masih mau nih, mau tua pinjam dong, sekian ini, enggak bayar orang sekolah, ya udah, enggak usah pinjam kalau untuk bayar sekolah. Saya masih manggut-manggut lah Bapak. Gitu, tapi udah sebulan ini loh Bapak ya, saya memang berkeras tidak akan membantu kalian. Karena bunga duit. Dari dulu Mak Tua udah bilang, kalian jangan pernah minjam duit. Mamahnya pun sama ngomong, Kak, kok kakak nggak bisa nolong sih? Kakak kan ada rezeki. Saya mau bayarin utang berbunga. Enggak lah, Dek. Terserah kau mau apa. Kau mau tersinggung, kau marah. Saya dimusuhin, Bapak. Adikku 2, ponakanku 2, kami sudah sebulan dimusuhi. Saya selalu kan ngirim mereka firman, mereka nggak mau buka. Loh, kita kan tahu ya Bapak ya, kalau itunya dibuka atau tidak dibuka. Terus saya nggak peduli Bapak, saya udah nggak peduli. Sampai ada saya yang laki-laki gini, tapi kakak bisa ya, katanya. Oh bisa dong. Kebenaran tuh nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa karena kasihan dan lain sebagainya. Satu hal saya udah pernah bilang loh sama kalian, jangan pernah berurusan dengan bunga berbunga duit. Kalian akan lihat akibatnya. Mama saya juga itu dulu profesinya Bapak, jadi saya juga nggak bisa nyalakin mereka. Adakah mama saya itu sekarang memiliki harta benda yang wah? Nggak ada Bapak, nggak ada. Satu pelintir, satu biji beras emasnya pun nggak ada.
Karena memang membungakan duit itu kan ibarat kata kan setan ya Bapak ya. Mereka nggak nagih, kita marah, kita maki-maki. Itu saya pernah dengar mereka maki-maki orang. Wih, sekasar-kasarnya ya Allah. Enggak, ini bener lagi ini. Ya, sebentar Bu. Ya, itu yang saudaranya Ibu yang itu membuka uang itu, dia sudah kenal Yesus atau belum? Atau sekedar ya Kristen-Kristenan atau gimana? Jadi gini Pak, mereka Kristennya timbul tenggelam. Oke. Kalau lagi wah, mereka berdoa, baca firman ke gereja. Kalau lagi wah nih, padahal kan bukan begitu kan, ikut Yesus itu bukan begitu, Bapak. Ya kan? Kami malah pernah loh Bapak, saya pernah pulang karena Bapak saya sakit. Kami pernah sama-sama belajar Alkitab. Saya ajarin mereka bagaimana cara kita membaca Alkitab. Jangan dilompat-lompat, baca dulu satu perikop. Nanti kalau nggak mengerti baru kita sharing. Itu berjalan, tapi ya itulah Pak. Giurnya duit bunga berbunga ini memang luar biasa. Ya, karena memang orang Padang itu begini. Orang Padang itu Pak memang suka minjem. Jadi memang kalau bisnis duit itu maju di situ di Padang itu. Tapi sebentar juga akan lenyap. Oke. Istilahnya adik-adik saya tuh jadi ponakan saya tuh merasa keren kan, duit banyak. Bapak tahu main judi online, bayangin anak sama ibu main judi online. Iya. Balik dunia nih. Begini, sebentar Bu, sebentar. Ya mungkin itu saudaranya Ibu yang begitu. Mungkin dia tidak terhisap dengan komunitas yang seperti inilah. Nah, maksudnya saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun. Mungkin komunitasnya dia komunitas beda. Jadi pergaulan kan firman Tuhan kan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Nah, kalau dia akan terhisap dengan komunitas yang benar, pasti otomatis hal-hal begitu dia tidak mungkin ya, saya pikir ya. Saya sorry kalau saya sepertinya menghakimi, mungkin dia tidak terhisap dengan komunitas yang arahnya ke arah ya Bible study lah, seperti itu. Mungkin dia tidak ada. Benar. Benar, itu ya, oke. Gimana ya Pak, komunitas dia mau terhisap, yang komunitasnya sama profesinya? Itu problemnya ya. Saya Pak, jadi adik saya yang nomor 2 laki-laki itu kan pengerja di karismatik ya Pak, di gereja Gloria. Dia udah kayak mana gitu loh, ngajak adik-adiknya ini supaya beralih gitu loh. Ini ada kebaktian nih, yuk kita kebaktian. Ada pengajaran ini. Tapi mereka cuma bilang, iya Bang, nanti kami datang ya Bang, tunggu ya Bang, tapi nggak nongol. Nanti dicari kan di mana lah orang. Ya sudah mengumpul lah di komunitas itu. Memang benar Pak, komunitas dia itu Kristen. Oke. Oke. Nah, sebentar Bu ya. Jadi waktu itu apakah Ibu pernah menyarankan ayo ikut komunitas? Karena ingatkan, firman Tuhan itu tidak pernah bicara bohong. 1 Korintus 15 ayat 33 ya. 1 Korintus 15 ayat 33 bicara apa? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, mungkin dia tidak mengerti firman ini. Jadi mungkin Ibu lupa memperingatkan. Kalau dia diperingatkan bisa bisa mengerti, mungkin tidak ada yang mengingatkan lah ya. Saya tidak menyalahkan Ibu, enggak. Jadi mungkin gini, tidak Pak, ada yang memperingatkan. Iya, yang ngerti. 2 tahun yang lalu kan saya ikut woman di KFI ya Pak. Bapak tahu kan KFI itu ya, Kingdom Family Indonesia itu kan ada woman-nya. Tiap hari Sabtu pagi jam 5. Ya Pak ya. Nah itu mereka saya ajak. Awalnya mereka mau loh Pak, tapi cuma berapa kali? 2 kali. Apalah alasan mereka? Enggak Kak, pagi-pagi ngantuk aku katanya. Karena itu memang jam 5 kan, setiap hari Sabtu jam 5. Nah, enggak jam 5 ngantuk. Ya udah, ikut yang mana mau, malam juga ada. Mereka cuma bilang iya loh Pak. Iyanya tuh gampang. Kalau berjanji itu mudah. Nah, bagaimanapun mereka udah dewasa ya. Saya mikirnya selalu begitu kan Pak. Kalau udah dewasa, kenapa kalian diajak untuk lebih baik nggak pernah mau ini ya, mau berubah gitu loh. Nah udah sekarang mentoklah di persoalan ini. Mereka udah nggak tahu lagi harus berbuat apa.
Hanya satu perkataanku, kalian musuhin aku nggak apa-apa, tapi terus aku akan WA kalian. Hari ini kalian berdoa. Berdoa sama suami, sama anak. Hanya doa yang bisa menolong, bukan melepaskan utang. Utang itu tetap kalian harus bayar. Utang itu tetap harus kalian bayar. Tapi coba bernego gini sama yang punya duit. Modalnya kami kembalikan, tapi tolong jangan bebani dengan bunga, karena kami sudah nggak punya duit. Coba bernego dengan itu, tapi berdoa dulu. Kalau udah ya, akhirnya salah satu dari tempat mereka berutang itu bernego lah kan ya Bapak. Terus mereka video call sama aku, kakak pasti kenal deh yang punya uang ini. Terus urusannya sama aku apa? Coba deh kakak yang ngomong. Kami akan bayar modalnya, tapi kami jangan dibebani lagi dengan bunga, karena kami udah nggak mampu. Yaudah sini, kasihlah aku. Aku ngomong lah Pak, memang aku kenal sama Eda itu, dia memang bosnya Rente di Kota Padang. Orang kenal dia. Akhirnya saya ngomong, tapi saya ngomong gini dulu. Tuhan, hanya Engkau yang berbicara. Aku hanya perantara. Aku bilang gini loh Bapak. Salam Eda. Iya salam. Terus dia langsung tahu kan. Ini Mama si Daniel ya? Iya Eda. Ada apa Eda? Kok tumben Eda nelpon saya? Ginilah bahasanya. Ya Eda, di depanmu sekarang ada adikku ya berdua. Dia minjam duitmu ya Eda. Saya nggak mau basa-basi ya Eda. Itu duit akan, utang mereka akan dicicil. Tapi tolong ya Eda. Tolong dak, aku yang minta tolong, aku yang jaminin. Tolong ya dak, jangan dibebani bunga lagi 30%, mereka udah nggak mampu dak. Oh nggak bisa, langsung marah loh dia Pak. Apa, enak aja kau ngomong, langsung aku dikau sama dia. Tadinya masih Eda, langsung dikau. Kau di Jakarta ikut pula kau campur tangan. Kubiarin dia ngomong Pak, kubiarin. Tapi aku sambil gini, dalam nama Tuhan Yesus, engkau patahkan kekeresan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau patahkan. Udah selesai, udah kubiarkan dia ada kali dia 1/4 jam ngoceh-ngoceh Pak, pakai bahasa Batak. Nah, udah berhentikan, capek kan dia. Udah capek. Gue bilang, udah capek kau yang ngomong itu dah. Gue bilang, sekarang terserah Eda. Eda mau lapor polisi, saya siap jaminin ponang adik-adikku itu. Gue bilang, baru diam kan dia Pak. Rente kan paling ini. Polisi paling enak kan nangkap Rente, ya kan? Aku udah alami itu, teman aku ditangkap Rente. Akhirnya polisi yang dapat duit kan. Utang udah selesai. Terdiamlah dia kan Bapak. Ya terdiam, aku masih ingat banget tuh 3 minggu yang lalu aku telepon dia. Ya udahlah dak. Kalau dak nggak mau, oke lah kita main polisi. Ada kok temanku di situ, Marga Sibarani polisi. Iya, paksalah mereka. Oh langsung dia bilang Bapak, ya udah dak, udah ya dak, ya bayar modalnya aja. Iya tapi bikin surat perjanjiannya pakai materai. Aku nggak mau hanya omongan aja. Iya dak, kutulus pun dak. Di situ di video call tuh, berapa lama mampu kalian mencicil ini sebulan? Terus adik saya jawab, 2 juta ya dak katanya. Ayolah, kutulis ya 2 juta ya. Tapi harus kalian meleset ya. Jadi nggak kalian bayar lagi bunga ini kan? Ya sudahlah, sampai turun tangan lah pula kakak kau. aku yang di Bekasi udah tengah mati mau ketawa, tapi kalau aku ketawa nanti tapi udah selesai kan, pulanglah mereka ini kan Pak. Bertelepon lah aku lagi sama adikku nih. Kalian tahu siapa yang campur tangan? Siapa yang campur tangan? Melunakkan hati si Rente itu. Bilang, bukan aku nggak ada apa-apanya. Bilang, tapi Tuhan Yesus campur tangan. Tapi kalian berjanji ya akan membayar itu. Aku bilang, berjanji, kalian sudah berjanji loh, sudah pakai materai. Aku loh di situ, jangan sampai aku mempermalukan Tuhan. Aku nggak mau dipermalukan. Kalau ngasih kalian duit tunai, no, tidak. Sekarang kalian bekerja berat, bekerja keras, kembalilah ke semula. Aku bilang, kembalilah sama Tuhan Yesus. Kalian masih dikasih loh kesempatan sehat sama Tuhan Yesus. Coba kalian kayak adik kita yang nomor 2, udah stroke, bisa apa sekarang? Mumpung kalian masih sehat. Terus mereka bilang, ya, iya Kak, makasih ya Kak, makasih. Bapak tahu ponakan saya nggak terima hal itu. Kenapa harus dibayar utang itu? Kesempatan lah, aku makan lagi ponakanku ini. Gak usah kau ngambil ikut campur kau bilang. Mamamu sudah bertobat, tinggal kau sekarang bertobat. Jangan lagi lakukan hal itu supaya kau juga nggak kejadian kayak mama nih di uber tukang. Ayo, kalau kalian nggak bertobat terserah ya, tapi mak tua nggak mau lagi ngurusin hal-hal yang seperti ini. Bikin malu kalian, tuh bilang.
orang terkenal, mama saya kan mantan guru ya Bapak. Jadi kan orang bilang gini, ih anak guru kok kayak gitu. Nah yang selalu disalahkan tuh kan orang tua kita, padahal orang tua kita nggak tahu apa-apa. Nah itulah pergumulan hidup ya Bapak ya. Tapi Iya, kalau betul. saya, ya sebentar ya Pak, kalau saya mungkin tidak melekat sama Kristus ya Pak, saya Iya. sudah langsung pulang, habis itu saya tamparin. Tapi saya enggak, bukan ini jalan. Amin. Iya Pak, karena saya orangnya ada tadi ngaling-ngaling kalau masalah rente ya Pak ya. Kalau dia merokok saya masih bisa, ya udahlah urusan kau itu kalau kau merokok yang ini. Tapi kalau sudah rente katanya, oh tidak ada ampun sama saya Pak, habis. Sampai suaminya juga kasih dulu telepon Oke. sama saya. Nah, Oke, itu. sekarang itu kan itu terjadi tahun berapa, Bu? Kan sudah lama. Barusan kan? Bapak, Oh. yang Oh, oke. Kalau barusan, yang lalu. oke, baru 6 bulan lalu, Ya, it's all over lah. It's all over kan sudah dia sudah mulai mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar. sudah ya. Jadi Ya. dia mengerti apa bagaimana dampak ini. Sekarang bagaimana itu adik-adik Bu Ana, apa sudah bertobat dan mau membuka lembaran baru, mau mengikut Tuhan, ataukah masih biasa-biasa saja? Jadi gini, setelah mereka bisa memang selama 6 bulan ini mencicil ulang dan mereka sudah berjanji akan kembali Oke. masa-masa dulu itu ya Pak, sebelum mereka jadi rente, boleh dikata kami selalu bergandengan tangan loh Pak untuk firman. Nah, mereka memang mau ngomong gini ya Pak Andre ya, Kak kasih kami kesempatan berdiam diri dulu ya. Kami malu Kak ke gereja karena kami udah lama nggak ke gereja. Aku bilang oke, yang ke gerejanya ya ini, tapi baca firman sama berdoa dulu yang harus kalian lakukan. Terus minta maaf sama orang tua kita karena kalian sudah menyakiti orang tua kita. Kita aku bilang gitu. Iya Kak, kami akan lakukan. Nah, yang adikku yang 2 ini sudah melakukan hal itu ya Bapak, tapi anak-anaknya ya. Oke. Sebentar ya Pak, ada tamu. Sebentar Bapak, sebentar. Oke. Ya, menarik sekali ya. Jadi disinilah dinamika kehidupan ya. Iblis selalu menggiring ke arah yang kelihatannya ya enak, gampang ya. Ya, inilah dinamika. Iblis kan bapak segala dusta ya. Iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan ya. Nah, ini perlu diketahui. Bukannya mereka nggak tahu, dia tahu. Cuman mana yang lebih berat ya? Yang lebih berat mana ya? Mamon ataukah Tuhan gitulah. Jadi kalau lebih berat mamon, ya akhirnya terseret oleh iblis. Ya. Ya mudah-mudahan jadi usahakan itu adik-adik itu bisa ikut komunitas. Amin. Ikut komunitas supaya apa? Supaya dia bisa terhisap dengan apa? Kebenaran firman Tuhan, supaya iblisnya nggak terlalu kuat. Iblis kan sekarang kuat ya, dia dominan. Jadi dia mudah terseret. Ya kalau gitu nggak bisa. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri apa? Firman Tuhan bilang terkutuklah jika engkau mengandalkan kekuatan. Nggak bisa. Omong kosong. Karena firman Tuhan tuh banyak yang nggak masuk akal. Ya toh? Orang kita difitnah, kita suruh ampuni, nggak masuk akal lah. Orang jahat sama kita suruh baik sama dia, kan nggak masuk akal. Kita suruh doakan, nggak masuk akal. Tapi itulah firman Tuhan. Ya, jadi disinilah firman Tuhan memang nggak masuk akal. Tapi kalau kita punya komunitas yang benar, firman Tuhan tidak sekedar itu. Karena Tuhan akan memberikan roh penolong. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Nggak mampu, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Oke. Lalu sekarang Bu Ana pernah mengalami mujizat Tuhan yang apa yang tidak pernah Bu Ana lupakan? Ya, silakan. Oh ya, berbicara masalah mujizat, saya tipikal orang yang tidak terlalu, ada orang kan mengharap mujizat sampai berdoa. Nah, saya pernah dengarkan firman begini Pak, mujizat itu pasti ada, masih berlaku sampai sekarang.
tapi tidak semua orang mengalami mujizat, ya kan? Nah, itu memang benar loh Bapak. Ada yang kita memang mengalami mujizat itu, ada yang memang harus mengalami dengan doa. Jadi doa kita tuh terus-terus. Contohnya begini, saya punya, saya nggak taunya kalau apa ya Pak, ada batu di empedu, ya. Saya Ya. nggak tahu itu ada batu di empedu. Tapi kenapa sih ya Pak, saya setiap mual gitu. Nah, terus lama saya baru mau ke dokter gitu kan. Saya selalu begini, Oke. Tuhan tunjukkan apalah penyakitku tuh ya Tuhan Yesus ya. Apalah yang sudah ku alami. Kenapa ya saya kok gini mual gini. Akhirnya setelah setahun ya Mbak, baru anak-anak bilang gini, Mama kita periksa katanya. Kita apa istilahnya diperiksa tuntas gitu kan ya Pak. Nah, di rumah sakit apa namanya rumah sakit itu pokoknya itu adanya di Kemayoran ya Bapak ya, itu dokternya Chinese. Saya dimasukkan lah gitu ya, dimasukkan ke satu alat, memang kelihatan lah Bapak, batu apa itu banyak, jadi itu yang menusuk perut saya sehingga saya mengalami kesakitan. Dia bilang begini, ini harus dioperasi, ya kan? Nah, saya kan langsung teringat gini, benar kata Pak Andre itu, Tuhan, aku berharap dong Tuhan, karena bukan takut di operasinya Pak, bukan kebetulan ya, saya tipikal orang yang tidak gampang merasa takut lah, khawatir lah, enggak. Tapi rasa takut itu pasti ada ya Pak ya. Iya. Boleh nggak ya, aku nggak usah dioperasi. Pokoknya aku ngobrol gitu teman. Tapi dokter bilang ini harus dioperasi besok. Pada hari Senin saya masuk ya Pak, Selasa. Karena ini sudah terlalu banyak, ini bisa naik ke atas gitu. Ya udah, akhirnya suami sama anak-anak, udah mujizat Tuhan juga, ya Tuhan akan pegang dokter. Jadi mama terselamatkan dari operasi kan gitu. Oke lah Pak, bus. Dari jam 1 sampai jam 4 saya dibius total kan Pak. Jadi bener lah. Jadi saya udah nggak ada empedu Pak, karena empedu saya itu udah ditutupi batu, ya kan, udah habis Pak. Bapak tahu sebanyak apa empeduku tuh ya, adalah di botol, penuh sampai dokter tuh bilang gini setelah saya sadar, anak-anak datang, mama lu tahan juga ya, orang lain udah bisa kayak apa nih, banyak banget empedunya. Nah saya bilang itu mujizat, sekalipun harus dioperasi, ya. Itu kan mujizat juga kan Bapak. Kan ada orang bilang berdoa dong biar mujizat jadi nggak usah dioperasi. Enggak, operasi itu juga mujizat kok. Nah, banyak hal yang saya alami dalam hidup ini Bapak ya. Tapi setelah saya melekat dengan Tuhan Yesus ya Pak, baru hal-hal itu saya bisa rasakan. Amen. Kalau mungkin kalau kayak dulu lah, kayak Kristen huru-hara lah istilahnya, ya kan, kalau ke gereja harus baju baru, harus sepatu baru. Tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus, ternyata di dalam hidup pas-pasan pun, saya sebagai orang Batak ya Pak, saya bisa loh menerima. Amin. Benar, Bapak tahu kan karakternya orang Batak, ya kan, hidupnya harus gimana gitu loh. Tapi di dalam saya ikut Tuhan Yesus itu, ada duit 50 juga ternyata bisa hidup, ya kan, nggak harus yang ini. Nah itu bagi saya mujizat Pak. Iya, iya. Oke. Jadi setiap hari itu memang ada mujizat gitu. Oke Bapak. Oke. Terima kasih ya. Jadi mujizat itu penting nggak? Penting. Kita butuh mujizat, butuh. Tapi jangan lupa kita harus melekat terus. Kita harus tetap butuh sumber mujizat. Sumbernya kita harus melekat pada sumbernya. Mujizat itu jadi nggak penting. Ya, padahal penting. Tapi jadi nggak penting karena kita melekat pada sumbernya, sumber mujizat. Kalau kita melekat pada sumber mujizat, pasti mujizat ada kan. Jadi nggak penting. Jadi yang penting itu sumbernya itu. Jadi bukan sekedar berkat. Memang kesembuhan itu bonus, bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah si sumbernya itu loh, sumber berkat. Oke. Singkat cerita, namanya manusia kan ada pasang surut. Pernahkah pada suatu periode atau masa tertentu Bu Ana merasa doa Bu Ana nggak dijawab,
rasanya doa Bu Ana itu menetap di langit-langit rumah. Rasanya Tuhan nggak dengar. Pernah nggak merasakan Pernah, situasi? Oke, ceritakan. Pertanyaan Bapak, tapi pertanyaan Bapak ini karena di sini ya, saya pernah sekali setahun saya tidak mau berdoa dan ke gereja dan baca Alkitab. Ya, Setahun. I know. Beneran. I know. Pernah. Rumah masih ngontrak, anak mau masuk sekolah. Apalagi ya waktu itu ya ada 3 deh Pak pergumulannya. Tapi yang paling saya ini gila ya, gue udah Kristen dari kecil, rumah masih ngontrak, sementara teman-teman saya yang Muslim di situ menikah punya rumah gitu. Ini bolak-balik pindah ke sini, dari rumah ke sini, pindah, untung masih ada rumah yang dikontrak. Lah kadang-kadang ada rumah yang dikontrak, duitnya yang nggak ada. Kadang ada duitnya, rumahnya yang nggak mau dikontrak karena Kristen. Apalah ini Tuhan, apa maunya Tuhan? Aku pernah lupa gitu. Aku nggak mau ke gereja Tuhan, aku nggak mau berdoa 1 tahun lupa. Tambah baik kah? Tambah parah. Tambah parah. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Iblis tepuk tangan. Bu Ana sudah nggak mau berdoa lagi. Iblis yang tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas kejujuran. Terima kasih atas kejujuran, Bu. Kan kita harus jujur kan Pak, jangan yang enak-enak aja. Memang pernah Pak 1 tahun, benar 1 tahun. Terus ada Pak Karel nanti dulu, bentar. Pak Karel ada monitor nggak Pak Karel? Halo, Pak Karel nggak monitor ya? Pak Bambang monitor? Monitor Pak. Bagus. Pak Karel monitor nggak? Ya, sebentar Pak, bentar ya. Lagi ada customer. Bentar Pak. Oh, sorry. Pak Bambang monitor nggak Pak Bambang? Monitor, bagus suaranya. Pak Bambang bisa gantikan posisi saya. Saya mau jemput anak saya dulu. Sebentar, kasih saya 5 menit aja. Boleh? Iya, Bapak, nanti kita sambung lagi ya Bapak. Ada tamu, nggak enak, udah nunggu dari pagi. Ya sudah, ya oke. Nanti, nanti disambung lagi. Oke, nanti kapan-kapan kita sambung sesi 2 ya. Oke, alright. Ya, terima kasih Bu Ana sudah menyampaikan sharing kesaksiannya ya, bagaimana hidup bersama Tuhan ya, dengan segala liku-likunya ya, ada pasang surutnya, bagaimana mengikut Tuhan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada perjuangan di sana, ada air mata di sana ya, ada pasang surut, tapi Tuhan rindu akan prosesnya. Tuhan rindu untuk diproses seperti Tuhan membentuk permata. Perlu ditekan dengan tekanan tinggi, dipanaskan sampai sekian derajat untuk menjadi sebongkah permata. Ya, yang tadinya hanya batu atau pasir, ya, sebongkah batu yang diasah, yang ditekan, dipanaskan sekian derajat. Kalau dia bisa menangis di permata, dia akan menjerit. Tapi itulah, permata ditekan dengan pressure sekian derajat, dipanaskan sekian derajat, terus berulang-ulang sehingga terbentuk menjadi permata. Sama dengan kita. Kita pun rindu, Tuhan rindu untuk diproses Tuhan, untuk menjadi permata-permatanya. Ya, Pak Karel. Aduh, Pak Karel nggak ada. Ya. Pak Karel, oke lanjut ya, saya lanjut aja. Nanti saya mau jemput anak saya sebentar, 5 menit aja. Boleh? Ya. Andre? Ya, oke. Saya juga izin live Pak Andre. Ada. Oh iya Pak, monggo Pak. Ya, makasih. Karel, izin Karel. Oh ya Patri. Ya Patri. Ya. Kasih. Oke, ya. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada bersama kami, ada Pak Bambang, ada Pak Dewa,
Bu Nisa dari Pasuruan, Bu Ana, Masih dari Tayu, Mama Ina dari Kupang. Ya, masih bersama kita sampai siang hari ini. Terima kasih Bu Ana Huta Galung yang sudah sampaikan kesaksian ya. Saya melihat begini Bu, bagaimanapun juga kita manusia ya, tidak terlepas daripada segala kelemahan, kekurangan ya. Kalau tadi Bu Hana katakan bahwa pernah setahun itu tidak baca kitab, tidak berdoa ya. Tapi satu hal yang saya ingatkan, semua kita pernah alami di satu titik yang paling rendah, terendah sekali. Kalau mau diukur mungkin kita di bawah nol loh. Tapi kita harus belajar untuk bangkit. Kita tidak tinggal dalam kelemahan kita, dalam kekecewaan kita, tapi kita harus bangkit untuk menang. Ya. Kita harus menjadi pemenang ya dalam kehidupan ini. Oke, terima kasih Bu Hana yang sudah sampaikan testimoni, kesaksian, ya, bagaimana kehidupan dunia yang keras ya, ada rente-rente dan sebagainya, tapi di sana dunia ada. Iya, Pak Karel, Dan mohon pilihan izin. kita ke mana, ya, oke. Kita akan lanjut pada sesi yang ketiga. Kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan, sharing skor ya. Kita tahu bersama skor itu tentang firman Tuhan yang sudah ada di flyer 2 Korintus pasal yang keempat. Kita 2 Korintus pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Ya. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ya. Ada yang bisa bantu saya baca? Halo. Ya, saya akan bantu, Pak. Saya akan bantu baca. Ya, 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 12. 12 ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Terima kasih Pak, sudah. Ya, bentar ya, saya bacakan prolognya. Saat. Ya. Masih dengar ya, oke? Halo. Ya, dengar Pak, halo. sudah monitor. Ya, dengar Pak. Ya, saya bacakan prolognya, pendalamannya dengan judul kunci sukses menjadi murid sejati. Bacaan kita tadi 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. Nah, renungannya hari ini kita menutup renungan di bulan Februari dengan satu pembahasan yang khusus, yakni kunci sukses menjadi murid sejati. Paulus menjelaskannya, kami senantiasa membawa kematian Kristus Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Di sini tidak ada pembelaan diri. Dikatakan bahwa sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Jika kita ingin melihat kuasa Yesus hidup dalam diri kita harus mati terhadap diri kita sendiri, mengenakan keakuan kita setiap hari,
Paulus mengingatkan kita. Dengan demikian, mau giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Untuk itu kita harus mempraktikkan 3B. Berjalan, belajar, berubah setiap hari. Mari kita sebagai gereja, kita berfokus pada membangun tiap-tiap orang dalam jemaat menjadi murid sejati yang bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Biarlah kita semua tidak menjadi penonton yang pasif, tapi menjadi pembangun murid Kristus dan selamat menjadi murid sejati. Oke, itu renungan kita pada siang hari ini. Pembahasan ini sebenarnya lanjutan dari beberapa hari yang lampau. Ya. Firman Tuhan tadi katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 10 bahwa kami, Paulus, itu membawa kematian Yesus dalam tubuh mereka. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Dan bagaimana hidup ini diserahkan. Hidup ini menjadi contoh. Kemarin kita bicara bagaimana hidup kita ini menjadi surat yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Hidup ini harus berubah. Kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh. Renungan kita katakan tadi bahwa kita harus berjalan, belajar, berbuah setiap hari. Kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak saja menjadi penonton yang pasif, ya. Setiap minggu pergi ke gereja, pulang gereja ya biasa lagi, Senin sampai Sabtu ya biasa aja begitu, nanti minggu lagi begitu, berulang-ulang seperti itu. Nah kalau seperti itu, bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya. Tadi sharing dari Ibu Wana, karena stres, karena kecewa, tidak pergi ke gereja, tidak baca Alkitab, tapi dia bangun kembali, bertumbuh, ya, dia bangun, berjalan, berubah, belajar untuk berubah. Nah, kita dituntut untuk siang hari ini kita baca bagaimana surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Korintus yang kedua, pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan 12. Ya. Dikatakan bahwa maut itu giat, ya, dalam diri mereka. Dan hidup ini, dan hidup itu, di dalam Tuhan itu, ini kekuatan bagi kita untuk melangkah maju, untuk kita berubah. Oke. Selamat siang semua. Bentar ya. Bentar. Saya kembali lagi. Bentar ya. Ya. Oke. Demikian prolog yang saya sampaikan untuk kita siang hari ini. Masih tunggu Pak Andres sebentar. Mungkin ada kesaksian atau sharing awal untuk kita siang hari ini. Di sini ada Ibu Wana sudah kembali, Pak Bambang, Pak Dewa, Bu Masih dari Patu, Pak Joko. Pak Dewa, siang Pak Dewa. Ya, siang Pak Pak. Dewa. Ya, Siap. Pak Dewa. Ya, Pak Dewa mungkin bisa sampaikan ya. Dari pembacaan firman Tuhan kita siang hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 10 sampai dengan 12. Kira-kira menurut Pak Dewa, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini? Dan apa yang menjadi teguran dalam kehidupan ini? Dan apa Pak Dewa? Mau di-sharing Pak? Silakan. Apa yang Pak Dewa dapatkan dalam pembacaan kita siang hari ini? Silakan Pak Dewa. Siapa?
Pak Dewa. Iya, siapa? Ya, silakan Pak Dewa. Bisa sampaikan. Memang di dalam kami mendapatkan rema di ayat yang 11 nih, Pak. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sepertinya memang sepertinya dalam kehidupan ini kita selalu diproses, Pak. Kalau kita sebenarnya kalau peka akan firman Tuhan itu, sebenarnya kita ini selalu diperbaharui. Tapi kadang-kadang mungkin kita ini secara dagingan tidak bisa menerima. Nah itu di sini saya mengajak, menghimbau, mari Bapak, Ibu sekalian, mari kita belajar. Memang perlu keikhlasan, ketulusan. Tidak semudah kita berkata-kata ini, tapi melakukan implementasi firman Tuhan ini memang kita harus selalu belajar. Kalau saya dapat rema ini. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, apabila kita betul-betul kehidupan daging kita akan bisa itu supaya kehidupan Yesus nyata dalam tubuh kita yang fana ini. Nah, jadi saya rasa saya pun ya mohon doanya supaya saya pun juga betul-betul menampilkan sosok Kristus seperti Pak Karel tadi bilang bahwa kita harus bisa dalam kehidupan ini kita menampilkan sosok Kristus, bukan sosok kita. Kadang-kadang kita ini lupa menganggap kita ini hebat. Ya kan, padahal yang hebat itu Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kita lupa ya kan. Karena kita mungkin gila pujian supaya dipuji Pak Dewa ini baik, sabar, ini berani. Nah, mungkin gitu. Padahal semua itu pemberian Tuhan melalui firman Tuhan yang membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Nah, mungkin dari saya begitu Pak Karel mendapat rema ayat 11 ini. Terima kasih Pak Dewa. Ya, itulah. Ya, siap. Kita harus berubah. Tadi renungan kita katakan bahwa kita harus belajar untuk berubah menjadi karakter seperti karakter Kristus. Dari semua pengajaran, semua isi Alkitab dikatakan tentang kasih. Salib memerdekakan. Dikatakan bagaimana hidup kita itu menjadi nyata. Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kita. Orang melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita yang hidup yang penuh kasih. Ya. Memang kata Pak Dewa, tidak mudah memang kita melakukan seperti apa yang kita bicarakan. Ya. Tapi kita punya Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di luar. Kita pernah katakan kata-kata yang positif dalam kehidupan ini bahwa saya pasti bisa bersama dengan Tuhan. Supaya kita tidak tinggal dalam kelemahan kita. Supaya kita bisa berubah dari hari demi hari. Supaya tubuh Kristus yang nyata dalam kehidupan. Ya. Terima kasih Pak Dewa yang telah sampaikan pada siang hari ini. Saya lanjut pada masih yang dari hati, Bu Sri Mujiati. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan Bu Sri disampaikan kebenaran firman Tuhan, tegurannya apa, perbaikannya apa, gitu, komitmennya apa, gitu. Kebenaran yang dapatkan dalam firman Tuhan siang ini. Ya. Silakan masih. Ya, kita terus tetap bersandar pada Tuhan, Pak, menjadi teladan. Berapa harganya? 10.000. 5.000. Benar nih, ada tutupnya, nggak perlu tutup itu. Banyak. Wah, nanti pagi-pagi habis. Ada suara lain. Ada suara lain masih. Halo. Halo, lanjut, Pak. Bu. Ya.
Silakan dilanjut, Bu. Putus-putus Pak sebarannya Pak. Putus-putus Pak. Putus-putus. Oh, putus-putus ya. Sekarang udah bagus. Halo. Saya terima bagus, Pak. Jauh Pak, apa mendung itu ya Pak? Oh ya, mungkin sinyal ya. Sinyal. Pak Dewa masih dengar saya, Sinyalnya Pak? kurang bagus Pak. Ya, saya masih dengar, Pak. Bagus sih, kalau di Bagus ya, Malang mungkin bagus. sinyal ya. Ya, mungkin Siap, sinyal Pak. di Pati ya. Apa? Oke. Ya. Oh, selamat siang Pak Joko. Nah, Pak Joko bersama kita siang hari ini. Siang Pak Karel, selamat siang semua. Salam. Selamat siang, Pak. Salam. Pak Dewa, apa kabar ini? Baik, Pak. Puji Tuhan. Iya. Kalau saya itu remanya di ayat 14, Pak. Karena iya, ayat 14. Ya. Iya. Karena kami tahu. Masuk 14. Enggak, tadi 10 sampai 12, Pak. 10-12, Pak. Siap, mohon izin. Iya, makanya saya mohon koreksi tadi. Jadi kalau yang hanya sampai 12 itu memang apa yang dikatakan Pak Dewa, kalau kita remanya di situ yang dipakai, berarti kita hidup di alam nyata. Bahwa sebagai murid Yesus, kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Yesus dan siap terus-menerus untuk terancam karena Yesus itu, Pak. Jadi kita itu selalu berhadapan dengan maut kalau kita mengikut Yesus. Nah, karena itu kita sebenarnya tidak harus takut ya, tidak boleh takut meskipun memang sangat mengerikan loh. Jadi murid Yesus itu sebenarnya karena musuh kita ada di sekitar kita. Tapi kita tahu bahwa musuh kita yang terbesar adalah bukan terdiri dari darah dan daging. Bukanlah musuh yang terdiri dari darah dan daging, artinya musuh kita adalah setan-setan. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi musuh-musuh itu? Kita kembali berserah kepada Yesus, berserah di dalam kematiannya. Dan kalau tadi saya lari ke 14, karena di situ lengkap. Bukan hanya kematiannya, tetapi kebangkitannya. Gitu. Karena apa? Begitu kita menganggap bahwa kita sudah menderita bersama Kristus, selalu diancam dan lain sebagainya. Kalau Kristus lebih dari itu, disiksa sampai mati, kita pun begitu. Tapi kita mempunyai satu harapan, yaitu bahwa kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Dan itulah kebangkitan Kristus yang mengikuti setiap muridnya. Karena mereka yang mempercayai itu, maka dimanapun dia berada, maka tanda-tanda mukjizat dan penyertaan Tuhan selalu menyertainya. Nah, komitmen kita sekarang itu tadi, berani nggak kita menghadapi maut setiap saat di sekitar kita? Tentunya kita harus berani. Apa senjata kita? Senjata kita ialah salib. Kematian dan kebangkitan Yesus, di mana kita ikut disalibkan dan kita ikut dibangkitkan. Sehingga untuk menjadi murid Yesus, maka kita nggak usah ragu-ragu lagi. Sebab apa? Biarpun maut mengancam kita, tetapi Tuhan Yesus yang bersada di dalam diri kita akan selalu menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak usah ragu-ragu, komitmen
Nah, komitmennya apa? Jiwa-jiwa. Karena kita memang diutus untuk menjaring jiwa-jiwa. Amin. Terima kasih Pak Karel. Ya. Terima kasih Pak Joko. Pak Andre udah kembali? Ya, barusan balik. Ya. Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu. Nggak pakai breakout room. Tadi Pak Joko sudah selesai. Ya, Pak Dewa sudah selesai dan masih dari Pati sinyalnya kurang bagus, ya. Jadi kita masih lanjutkan. Masih ada Pak Bambang dan Ibu Ana yang belum sampaikan skor. Dilanjut ya. Halo. Ya, lanjut dulu Pak. Lanjut. Ya. Terima kasih Pak Joko yang sudah sampaikan skor untuk kita. Ya. Memang tadi pembacaan kita dari 2 Korintus 4 ayat 10 sampai dengan 12. Itu oke, ya. Berbicara tentang bagaimana maut itu masih mencengkram kehidupan kita, ya. Tetapi Pak Joko katakan di ayat yang ke-14, ya, bahwa Tuhan, bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita bangkit bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini untuk melayani sesama kita. Bangkit dari apa? Bangkit daripada maut yang dikatakan ayat yang ke-12 bahwa itu maut itu giat, aktif dalam diri kita. Tapi karena kita punya kebangkitan Kristus, kita akan menjadi selalu pemenang. Supaya apa? Supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita yang fana ini. Terima kasih Pak Joko. Amin. Saya lanjut Bu Hana. Bu Hana masih monitor. Bu Hana dari Bekasi, selamat siang. Selamat siang Bu Hana. Nah, monitor. Oke. Saya lanjut Pak Bambang. Pak Bambang dari Singosari. Halo. Ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya Pak. Ya Pak. Luar biasa. Sebentar Pak. Saya pakai headset Pak. Tadi saya mendengarkan tanpa headset. Tapi kalau mungkin ya terlalu jauh jadi nanti kadang-kadang timbul tenggelam Pak. Tunggu sebentar. Bentar Pak. Ini sudah tak pasang. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Jadi kalau kita bicara tentang 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12 bahwa topiknya adalah kunci sukses menjadi murid sejati. Jadi saya kebenarannya di dalam 2 Korintus 4 itu yang saya dapatkan tentang 2 Korintus 4 ayat yang ke ini Pak. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke 10 ini Pak. Ya, saya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini memiliki suatu arti atau makna yang luar biasa. Kalau saya simpulkan, saya kerucut, the cross is love. Jadi salib itu, karena kematian itu kan bicara salib Pak ya. Maka ada bahasa Jawa katakan the cross is love. Jadi salib itu adalah lambang cinta, kasih sayang cinta Allah kepada kita. Ya itu. Mengapa? Ya, sekarang persoalannya mengapa? Tadi sudah saya katakan apa itu salib. Kalau salib saya katakan bahwa salib itu adalah satu lambang cinta. Ya, cinta Allah kepada kita yang luar biasa. Mungkin ayatnya sudah banyak Pak, ya seperti Yohanes 3 ayat 16, kemudian Yohanes 1 ayat 14 itu Pak ya. Nah, itu. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa tadi kebenaran sudah saya sampaikan Pak,
di 2 Korintus 4 ayat 10 tentang salib, yaitu kematian. Nah, sekarang mengapa kematian itu membawa dampak dalam kehidupan kita? Karena terus terang karena salib ini adalah merupakan satu cikal bakal iman Kristen, Pak ya. Iman Kristen, karena tanpa kematian ya, dan tentu kalau kita bicara kematian itu tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan, Pak. Jadi kalau kita bicara kematian, pasti kita akan sambungkan kepada kebangkitan. Karena saya katakan demikian, mengapa? Tanpa adanya kematian maka tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan maka kematian hanya simbol saja, yaitu simbol kehancuran, karena tidak ada kematian. Karena kematian itu satu proses untuk menuju kebangkitan, kemudian kehidupan dan naik ke surga. Itu satu proses yang tidak bisa kita pisahkan antara kematian dan kebangkitan itu. Ya, itu benar. Maka saya dapat secara global dari kematian Yesus itu, ya, sedikit Pak tentang kebenaran, maka ini bentuk suatu kasih sayang, kasih daripada Allah untuk menyelamatkan. Ya, banyak hal yang harus kita yang terus kita ingat, bahwa dengan salib itu, pengorbanan Yesus yang luar biasa itu, yang pertama bahwa ada kekuatan, Pak. Kalau ketika kita melihat dan mengenang, karena di dalam topiknya itu kan, di dalam ayat 4 itu kan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, apa itu, Pak? Nah, itu tadi saya katakan, yang pertama bahwa kalau kita bicara salib itu adalah kekuatan daripada Allah. Ya. Nah, itu di mana, Pak? Itu di 1 Korintus 1 ayat 18. Katakan di sana, salib adalah simbol untuk mengingat akan pengorbanan Yesus untuk dapat menyelamatkan mereka dari dosa-dosa. Ya. Kemudian juga ada di sisi lain bahwa secara global di samping kekuatan, salib itu adalah kemenangan. Nah, saya sekarang menuju kepada kebenaran ada 4 hal, Pak ya. 5 hal yang saya. Bahwa mengapa kita harus mengingat dan terus membawa di dalam kehidupan kita tentang salib itu? Mengapa kita harus mengingat? Karena begitu besar, begitu luar biasanya, begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita, akan dunia ini, maka diberikannya Allah, diberikan putranya yang tunggal untuk kita, barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Itulah. Jadi salib itu menggenapi karya Allah, ya, dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, ya, itu. Jadi yang pertama itu, Pak, bahwa salib itu mengapa kita harus ingat, karena kita selalu mengenang bahwa oleh karena salib itu, salib Yesus telah menanggung dosa, hukuman dosa. Itu yang pertama. Itu ada di Korintus 5 ayat 21. Kemudian juga bisa juga dibaca di Galatia 3:13. Kemudian yang kedua, oleh karena salib itu, maka kita harus mengingat bahwa karya salib itu telah mengampuni kita dari segala dosa kita. Ya, Pak. Efesus 4, oleh karena itu tadi saya katakan, barang siapa yang percaya karena salib itu, karena Allah itu, maka pertama kita tidak akan menanggung lagi hukuman akibat dosa. Kemudian ada pengampunan. Yang ketiga ada penebusan dosa. Itu ada di Kolose 1 ayat 14, Pak. Kalau pengampunan dan penebusan itu bisa dibaca di Kolose 1 ayat 14. Ayat 4 atau 14, Pak. Ayat 14. Kemudian yang keempat, bahwa salib itu mengapa kita harus ingat? Karena kehidupan kita yang telah dilepaskan dari dosa. Kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 24, itu dibenarkan kita untuk memperoleh kasih karunia salib itu, Pak. Itu karya salib itu. Ya, itu yang keempat. Kelima, bahwa salib itu
mengapa kita terus mengingat dalam kehidupan kita dan terus kita dapat membawa hidup kita senantiasa dekat dengan Allah karena mengingat salib itu, karena salib itu memerdekakan, Pak, membebaskan kita. Bahkan di dalam karya salib itu tercurah darah Yesus dan bilur-bilur Yesus yang ada kuasa untuk memberikan suatu kekuatan dan kuasa itu, Pak. Maka kita harus ingat itu, Pak, karena itu kunci iman. Tadi sudah saya katakan, kunci iman Kristen untuk kita hidup menikmati akan hadirat Allah, berkat Allah, itu karya salib itu, Pak. Cikal bakal iman Kristen itu di karya salib. Itu kira-kira kebenaran yang saya dapatkan, Pak. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat terus dan kita bawa dalam hidup kita. Ketika kita mengalami suatu tantangan, mengalami suatu pencobaan, ingatlah salib. Belum apa-apa pengorbanan kita. Kita kalau melihat teladan perjalanan Yesus sampai ke kayu salib, belum apa-apa. Tetapi oleh karena itulah keteladanan yang memberikan kita kekuatan dan menjadikan kita juga menjadi seorang pemenang, lebih daripada pemenang. Maka kita harus ingat terus salib Yesus di Bukit Golgota itu. Nah, itu kira-kira, Pak, kebenaran yang dapatkan. Kemudian teguran, karena ya kita tidak boleh Pak, mengada aja tangan kita. Ya, tapi kita harus ada karya dan Tuhan katakan tidak akan menerima begitu saja, harus bayar harga, Pak. Itu. Jadi teguran kepada saya tentang bicara salib ini, maka saya diingatkan harus bayar harga. Belum apa-apa kita bisa membayar seperti pengorbanan Yesus di kayu salib. Kemudian perbaikannya, ya tentu kita harus terus dekat dengan Allah, kemudian mengenal Allah secara utuh, ya, kemudian dengan iman dan percaya terus-menerus di dalam perjalanan kehidupan kita, tiada pernah berhenti. Kemudian rencana saya tentang kunci sukses menjadi murid sejati, seperti topik itu, maka saya akan terus menjadi murid Allah, menjadi anak Allah, menjadi murid Allah yang berkenan dan militan. Tuhan memberkati. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Saya barusan balik. Nah, jemput cucu. Oke, lanjut, boleh. Barusan balik. Oke. Ya. Terima kasih Pak Bambang yang sudah sampaikan skor untuk kita tentang kebenaran. Ya. Berbicara tentang kematian. Kematian itu tidak terlepas daripada salib, kematian dan kebangkitan. Ya. Tadi Pak Joko singgung dari ayat yang ke-14. Ya. Bahwa Tuhan yang telah membangkitkan, ya, bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga. Dalam renungan tadi katakan bagaimana kita bangun, belajar dan berubah. Amin. Ya, Pak Bambang katakan. Bagaimana dengan salib? Salib itu lambang pengorbanan, lambang kasih. Dan kita adalah simbol daripada salib itu, simbol daripada kasih itu. Lambang salib itu. Karena salib itu kita hidup. Karena salib itu kita menang. Dan kita mau berubah. Tentunya semuanya dengan pertolongan Roh Kudus, ya, yang memampukan kita supaya kehidupan, ya, ayat yang ke-11 tadi kan, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita yang fana ini. Supaya kehidupan Kristus, kasih itu nampak dalam kehidupan kita, di mana kita ada, dan keluarga, komunitas, ya, gereja, dan
lain sebagainya, di mana kita berkreasi, di mana kita beraktivitas, supaya kehidupan Yesus itu nyata. Apa itu kehidupan Yesus? Belajar tentang mengasihi sesama. Terima kasih Pak Bambang. Serinya. Ya Pak, ada tambahan sedikit Pak. Sedikit aja beberapa kata. Jadi perlu diingat Pak, bagaimana lembaga-lembaga apa namanya ya, sinode-sinode yang ada atau gereja-gereja yang ada di Indonesia, mengapa perjamuan kudus itu dilakukan setiap bulan. Bahkan ada yang setiap minggu Pak, setiap kebaktian minggu. Ya itu karena ini peringatan. Artinya, ya. Iya Pak, artinya bahwa salib itu seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 itu Pak. Betul. Makanya iya itu kan agar supaya kematian Yesus itu terbawa terus dalam kehidupan kita, mengingat akan pengorbanan Yesus. Dan tadi sudah saya sampaikan, itu kira-kira makna daripada masih banyak yang bisa kita uraikan, tapi itulah kira-kira secara global yang bisa kita harus ingat. Sehingga gereja itu melakukan perjamuan kudus itu tepat sekali, Pak. Maka kalau ada gereja yang tidak melakukan perjamuan kudus, ya itu kurang pas gitu, Pak. Jadi saya kalau di gereja kami, Pak, 1 bulan sekali. Tapi saya pernah ikut dalam kegiatan gereja karena diundang, itu setiap minggu Pak dia lakukan. Ada yang setiap hari Pak. Ada setiap hari, luar biasa. Gereja Tiberias itu setiap hari. Iya Pak, saya belum ikut Pak. Iya, Tiberias itu setiap hari karena setiap minggu itu jemaat boleh membawa untuk perjamuan itu anggur Pak. Yang sudah anggur dan roti. Ya, untuk digunakan seminggu sejumlah anggota keluarga diambil bebas nanti di rumah kita melakukan di rumah imamat rajawi setiap hari. Iya. Oh luar biasa Pak ya. Iya Pak, saya belum ikut Pak. Ya, tapi yang semingguan saya. Iya. Pak Pariaji. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh Pak Pariaji ya. Oh iya betul. Tiberias. Tiberias ya betul Pak. Itu kira-kira maknanya Pak. Mengapa Pak Pariaji melakukan? Karena terkait dengan 2 Korintus 4 ayat 10. Itu Pak, agar supaya salib itu, kematian Yesus itu terus melekat di dalam kehidupan kita. Karena disitulah iman kita. Iman Kristen itu dari situ itu Pak. Itulah senjata atau bukan senjata, perlindungan kita, kubu pertahanan kita, ya pertolongan kita, kekuatan kita, ya ada di situ. Ya, terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya, itu baik juga diadakan setiap hari, dari gereja disiapkan dan kita setiap hari berapa orang dan keluarga diambil dan setiap hari. Dan ada imam, misalnya kepala keluarga ya, Imam Mati Rajani katakan. Cuma yang perlu ditekankan di sini, kalau sudah setiap hari kita adakan di rumah, jangan sampai itu menjadi kebiasaan dan itu tidak mempunyai arti yang mendalam. Itu yang perlu diperhatikan. Karena ini sudah rutin tiap hari, jadi anggap itu biasa. Sehingga arti yang mendalam itu tidak dinikmati, tidak diresapi. Itu yang perlu ditekankan dalam kalau kita adakan perjamuan setiap hari. Nah salah sih, apa? Ya, betul. Ya. Itu sama dengan kalau kita mezbah keluarga tiap hari, nah itu bosan enggak? Kalau ya, Bapak mezbah Pak. Iya, mezbah keluarga di situ. Ya. Disitulah anggur, apa namanya? Ini berlaku perjamuan kudus dan juga kekuatan dari Tiberias itu termasuk anggur urapan dan minyak urapan. Jadi anggur perjamuan dan minyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Joko. Ibu Hana masih ada? Ibu Hana ada tamu dia, ada tamunya dia bilang tadi. Ada tamu ya? Ya. Ada tamunya. Itu Ibu Sri sudah? Ibu Sri? Ya, tadi Ibu Sri sinyalnya hilang-hilang, Pak. Oh, oke. Sudah semua kah? Sudah semua ya? Sudah semua.
Ya, Oke, silakan Pak saya, Andre. saya sharing ya. Ya, saya baca ini tadi malam begini ya, 2 Korintus 4 ya. 10 itu saya baca ulang-ulang nih. Dia bilang kami senantiasa membawa, senantiasa ini berarti kan selalu terus-terusan ya, membawa Terus menerus, Pak. kematian ya, terus menerus kan Yesus di dalam tubuh kami supaya apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, di sinilah saya mendapatnya tadi malam begini ya. Maknanya apa? Maknanya saya lihat ini gini. Ayat ini menggambarkan apa? Pengorbanan dan pengalaman penderitaan para rasul untuk melayani Tuhan ini. Mereka mengalami penderitaan loh. Dan kelemahan. Tetapi kehidupan Yesus itu nyata di dalam kehidupan para rasul ini. Nah, ini mengajarkan apa? Ini pentingnya mengikuti jejak Yesus. Untuk apa? Dalam melayani, ya termasuk ya penderitaan. Ikut Yesus itu senang bang? Enggak, menderita. Ya, menderita. Karena ada pengorbanan, karena ada yang hilang. Ikut Yesus kok malah hilang? Hilang. Ikut Yesus itu bukan bertambah, hilang. Apa yang hilang? Hilang egonya, hilang kesombongannya, hilang harga dirinya. Itu. Hilang egonya. Nah, itu penting. Disinilah pentingnya di sini. Nah, yang saya dapat di sini adalah ditegur apa? Tegurannya yang diambil dari ayat ini pentingnya untuk hidup dalam kesetiaan. Ya. Kesetiaan ini kan berlangsung nggak up and down, harus stabil. Setia kan, taat, tunduk, setia. Ini stabil. Kesetiaan kepada Yesus bahkan ketika menghadapi penderitaan dan tantangan, problem, masalah. Nah, ini rasul-rasul juga gitu. Rasul-rasul di situ kan dihadapkan pada apa? Kematian, kesulitan, tapi mereka tetap setia kepada iman mereka. Bahkan mereka jadi martir loh. Makanya jadi martir. Lalu perbaikan komitmennya apa? Ya, perbaikan yang bisa saya ambil adalah saya tidak boleh tergoda untuk mundur atau meninggalkan iman saya ketika dihadapkan oleh masalah, problem, tantangan, kesulitan. Sebaliknya, saya harus bertekad untuk terus hidup di dalam iman dan melayani Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Karena saya percaya, saya hidupi firman-Nya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Justru anak-anaknya yang sering meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita loh. Amin, amin. Tidak pernah. Sepertinya justru kita yang lari dari dia. Secara nggak sadar. Iya, kalau kita tetap, enggak. Ya, jujur. Saya mau jujur itu. Karena saya alami sih. Iya. Jadi komitmen yang saya perlukan adalah, ya inilah tekad. Tekad untuk apa? Untuk terus mengikuti Yesus. Ya, terus jaga relasi ya. Mengikuti relasi Yesus kita. ayatnya. Relasi kita tetap harus terjaga. Ya, apa yang jadi? Ya harus terus melakukan disiplin-disiplin rohani seperti ini. Ini kan termasuk disiplin rohani. Yang orang lain mungkin tidur siang, ya. Kita sibuk untuk sharing firman Tuhan. Untuk apa? Ya. Kita hidup bersyukur kita hidup di sekarang. Kalau hidup waktu zaman dulu mungkin kita dicambuki, mungkin kita direbus itu. Kita sudah direbus itu. Kita masih enak ini, ya. Masih bisa jemput cucu lah, ya. Di waktu dulu malah bisa. Nggak bisa lah. Jadi komitmen lah harus terus
mau bayar harga lah. Bayar harga untuk itu. Jadi jangan takut bahwa kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Percayalah itu. Amin. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andre untuk sharingnya. Ya. Ya, saya sedikit Pak ya. Oh ya, silakan sedikit, Pak. sedikit aja untuk bagaimana tadi saya mendengar tentang Pak Andre. Ya tidak salah, tidak salah. Boleh saja semua itu ada relevansi, artinya keterkaitan. Tetapi jika kita melihat di 2 Korintus 4 ayat 10, tadi pada mulanya membicarakan tentang kematian, tapi sesungguhnya penjelasan itu kalau menurut saya Pak ya, tadi saya katakan tidak salah, itu keterkaitan dengan konteks di dalam Lukas 14 Pak. Yaitu seperti memang mungkin Pak Andre topik kunci sukses menjadi murid sejati, jadi terpengaruh dengan murid sejati. Memang kalau kita menjadi murid itu harus pikul salib dan mengikut aku. Dan menyangkal diri memang itu Pak. Jadi sampaikan bagaimana kita ada tantangan, kita bisa menghadapi itu semua. Itu mungkin konteksnya di Lukas 14, kemudian bisa dibaca juga di dalam di ayat yang lain Pak. Tetapi ya kira-kira itu Pak. Tetapi saya mendapatkan apa yang penjelasan Pak Andre itu adalah menjadi murid ya, menjadi murid Yesus haruslah dapat menyangkal. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan menyangkal dirinya, maka tidak layak murid. Tidak layak menjadi murid ya. Iya, tidak itu layak. kalau menurut saya tadi. Tapi memang ada kaitannya Pak, karena memang untuk kita memang bisa ditarik, untuk kita bisa menjadi murid, dapat melakukan kita menyangkal diri dan mikul salib kita ini itu juga bermuara di dalam kematian Yesus. Memang kalau kita kembali lagi pusat sumbernya adalah salib, maka kita bisa menjadi murid. Sukses kita. Karena kita dapat menyangkal diri dan mengikul salib, maka kita bisa mengikut Kristus menjadi muridnya. Memang iman, cikal bakal iman kita kepada salib itu, kematian itu Pak. Kalau saya dengarkan tadi, makanya saya katakan tidak salah, tetapi ada muara yang memang harus kita jelas terangkan bahwa untuk kita bisa melakukan apa yang kita menghadapi tantangan dan sebagainya itu memang kita harus menjadi seorang murid, mengikut salib dan menyangkal diri, dan itu menjadi sumber fondasi kita adalah iman kita kepada salib kematian Yesus itu. Amin. Dan saya tadi sampaikan Pak, kalau kita bicara kematian, maka tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan. Iya Pak, itu sudah, karena tadi saya katakan, kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada kematian. Bahkan ada kebangkitan, tidak ada kematian, justru itu ya suatu hal yang mustahil. Artinya satu kehancuran lah. Ya. Karena kematian itulah kira-kira Pak. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kita kepada Kristus. Betul. Kalau tidak ada kebangkitan, cuman mati saja. Semua nabi mati membusuk, tidak ada yang bangkit. Nah, semua nabi siapapun mati membusuk. Nah, ini kita punya Tuhan, kita bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah iman kita kepada Kristus. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya terinspirasi dengan Matius 10 ayat 38 tadi. Kenapa Matius 10 38? Bicara apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi memang kita murid Kristus harus pikul salib, harus. Enggak ada istilah holiday, healing di Batu Raden, healing di mall, healing nongki ngopi enggak ada. Kita healing ada di hadirat Allah. Healing harus ada di hadirat Allah. Terus kita bawa terus hadirat Allah supaya kita terus
mengenapi misi Bapa. Nggak ada lagi, sudah it's all over lah. Healing sudah all over. Zaman dulu lah, sebelum bertobat. Sebelum bertobat. Iya, Pak. Ada catatan Pak, Pak Andre. Oke, monggo Pak. Ya. Itu nabi-nabi nggak semua membusuk tubuhnya Pak. Ada Henok, Elia, dan Musa. Mereka langsung. Iya. Bukan saya bani yang lain lah. Ya. Kecuali. Saya bicara bukan itu, Pak. Saya arahnya ke arah agama ini, Pak. Karena nggak ada mujizat, Pak. Nggak ada, karena mereka kan mati membusuk semua, nggak ada yang bangkit, nggak ada. Cuma satu kok, Pak. Nggak semua, satu. Nabinya cuma satu kan. Semua dibilang nabi kok. Adam dibilang nabi. Semua dibilang nabi. Elia nabi mikir mereka nabi. Nabi Adam lah. Semua dibilang nabi kan. Iya. Tapi Nabi Elia kan juga nabi mereka. Mungkin beda zaman. Beda zaman, Pak. Kita beda zaman, Pak. Kita lahir duluan. Iya. Jadi geger kan, soalnya kita kan belajar beda lah. Kita beda, mirip-miripin aja. Ya baik, Pak. Ya, lanjut Pak Karel. Ya, terima kasih semua ya. Tadi perikop kita, renungan kita itu menjadi murid sejati. Tadi Pak Ande ya biar dengan ketaatan. Orang murid harus taat. Saya ingat begini Pak, ini intermezzo ya. Saya kan sekolahnya di desa Pak. Waktu kami sekolah SR, dulu SR Pak, belum ada SD. Sekolah rakyat. Ya oke. Kalau pagi pergi sekolah itu masih ceker, nggak pakai sepatu. Walaupun hujan harus ambil daun pisang untuk pakai payung Pak pergi sekolah. Oh iya. Saya alami Pak. Sepatunya taruh plastik. Harus taat. Kalau nggak taat masuk jam 7 kena hukuman Pak. Nah, ini kita belajar ya untuk taat ya seperti murid harus taat supaya kita kalau murid harus naik kelas ya Pak. Ada ujian dan sebagainya ya. Nah, kita seperti itulah. Jadi itu ketaatan. Oke, terima kasih ya Pak Bambang, Pak Joko, terima kami, Ibu Hana ada ini, Pak Dewa ya. Kita lanjut, kalau ada tambahan lagi Pak Bambang, sudah nggak ada? Kita lanjut pada sesi lanjut Pak, lanjut. Sesi yang berikut untuk United Prayer ya, untuk doa bersama. Saya ingin mendukung satu dalam hal, saya main dalam doa. Pak Dewa hari ini off ya. Pak Dewa. Ya. Halo. Ya, halo. Hari ini ya Pak. Enggak masuk Pak. Hari ini. Masuk Pak. Jam 5 sore. Oh jam 5. Oh iya, oke ya. Terima kasih ya sudah sempatnya waktu Pak Dewa. Nggak apa-apa ya, mestinya waktu ini istirahat Pak Dewa bisa sama kita itu hebat ya. Ya. Kita akan doa bersama Pak Dewa. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin didoakan Pak Dewa. Oh ya, berdoa untuk menantu Pak, supaya menantu supaya rajin ibadah gitu. Menantu kan dulunya kan masih saudara kita lah, terus supaya betul-betul ikhlas dan tulus menerima Tuhan Yesus gitu. Namanya Muhammad Andre Pratama. Andre lagi. Ada Muhammadnya Pak, Muhammad Andre Pratama. Oh gitu, ya. Oke. Itu anaknya Pak Dewa yang wanita mantunya. Itu anak menantu Pak. Kan anak menantu. Ya. Laki itu perempuan menantunya.
Laki kan? Laki. Andre ya, laki. Masa Namanya Andre Muhammad. Ya, lagi. Pak, itu menantunya, Pak. Iya. Muhammad Andre itu bukan laki, perempuan, memang laki, no. Laki ya. Kan namanya Muhammad, kan gitu ya. Ya. Ini anaknya Pak Dewa ke gereja Perempuan. juga, Pak? Ke gereja ya, kan nikahnya kemarin kan secara Kristen apa, tapi nikah Kristen, oke. Ya. Harus mencari contoh yang baik ya, untuk membawa suaminya itu lebih dekat dengan Tuhan. Ada lagi nama yang lain lagi? Pak Joko atau Pak Bambang? Kita berdoa Ya, untuk Pak, Pak Joko saya. ya. Pak Joko. Ya, saya supaya diberi kekuatan, Pak. Kekuatan Ya. kesehatan aja. Ya. Ya, oke. Kalau saya itu setiap pagi itu ada senam ringan sendiri di rumah, Pak. Sebisanya aja supaya kita tetap sehat. Ya. Kita berdoa untuk Pak Joko ya. Pak Joko ini super sibuk ya. Urusannya gepas ya. Pagi kemudian malam hari ya. Kalau mungkin pagi sampai malam ada jangka waktu, tapi kalau malam ke paginya itu Pak Joko yang sibuk sendiri, apalagi kalau orang yang ditugaskan berhalangan, Pak Joko yang ganti ya. Jadi kita berdoa sama Pak Joko ya. Pak Joko ini kuat ya. Kuat rohani, kuat juga jasmaninya Pak Joko ya. Amin. Nah, terima kasih Pak Joko. Apalagi Pak Andre mungkin. Pak Andre gimana? Jadi ke Malaysia, Pak? Belum, masih ngurus travel insurance ya. Insurance ya. Bu Hana masih monitor? Bu Hana masih ada tamunya dia. Ada tamunya dia bilang tadi. Oke, ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta dan hormat Pak Joko bisa berdoa untuk Pak Dewa, Pak. Mantunya Pak Dewa, Muhammad Andre Pratama, supaya lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Itu saya minta tolong Pak Joko yang doakan. Kemudian nanti saya doakan Pak Bambang. Nanti Pak Andre yang tutup doa, Pak. Doa itu Pak Andre ya. Saya sudah buka tadi, mungkin siapa yang tutup? Tadi saya sudah buka, mungkin. Siapa? Pak Bambang aja, Pak. Ya, Pak Bambang. Boleh. Pak Bambang. Boleh, siap. Boleh, Pak. Pak Joko yang doakan Pak Dewa. Nanti saya doakan Pak Bambang. Nanti Pak Bambang untuk doa penutup, Pak ya. Iya. Siap, Pak. Siap. Silakan Pak Joko. Baik. Sekiranya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kasih karunia-Mu kami bisa berhimpun pada siang hari ini untuk membicarakan kebenaran firman-Mu. Semua ini terjadi karena Roh Kudus yang ada bersama-sama kami, yang mengurapi kami setiap yang hadir dan memberkati kami beserta keluarga kami dimanapun kami berada. Pada siang hari ini kami akan mengangkat doa-doa kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk Pak Dewa yang telah memiliki seorang menantu yang berasal dari Bani Kedar dan ia telah bersepakat untuk percaya kepadamu. Karena itu, biarlah Roh Kudus menjamah hatinya, bekerja bersama-sama di dalam hatinya untuk mengajarkan mengenai pertobatan, mengajarkan mengenai kebenaran Kristus, mengajarkan mengenai akhir zaman atau penghakiman. Dan apabila semua telah diajarkan, maka genaplah ia akan memiliki iman, seperti juga
istrinya, seperti juga Pak Karel dan semua anggota, Pak Dewa dan semua anggota keluarganya. Karena itu, ampunilah dosa dan kesalahan mereka semua, khususnya menantu Pak Karel ini, apabila ada hal-hal yang belum berkenan di hadirat-Mu. Tapi kami percaya bersama Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi Pak Karel sebagai orang yang percaya, tidak ada juga yang mustahil. Dan bagi istri dari Pak Muhammad Andre juga tidak ada yang mustahil. Semuanya jalan sesuai dengan rencana Kristus. Semua rancangan Kristus terjadi pada hari ini di dalam kehidupan tubuh, jiwa, dan roh Pak Muhammad Andre Pratama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi kemampuan, kekuatan bagi kami sampai siang hari ini kami boleh hadir tuh. Bersama-sama kami sudah membahas firman Tuhan untuk kami menjadi murid Kristus, hidup dalam ketaatan, supaya ada perubahan dalam kehidupan kami. Hidup kami ini menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Hidup kami ini menjadi surat yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Kristus menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau sudah dengar apa komitmen kami, teguran yang diberikan bagi kami Tuhan, komitmen kami, perbaikan kami Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus, untuk kami selalu kuat, untuk kami selalu mau belajar, berubah setiap hari. Terima kasih Bapak Surga untuk siang hari ini. Kami sama-sama berdoa Tuhan untuk Pak Bambang Sutyono Tuhan. Dalam usia yang terlanjut Tuhan. Kau beri kekuatan Tuhan. Kekuatan rohani, kekuatan jasmani bagi Pak Bambang. Dalam pelayanan, dalam apapun yang dia kerjakan Tuhan. Beri kekuatan yang ekstra Tuhan. Kekuatan yang prima. Dalam dia pelayanan, keluar kota, keluar rumah, dengan kendaraan. Tuhan proteksi Pak Bambang dan istri. Proteksi dia Tuhan dari segala macam kecelakaan. Amin. Kita sungguh-sungguh pelayan Pak Bambang yang boleh berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi Pak Bambang ini boleh menjadi contoh yang baik bagi jemaat yang lain. Walaupun usia sudah lanjut Tuhan, tapi semangat dalam Tuhan. Amin. Itu yang membawa satu teladan yang baik bagi semua orang, bagi jemaat yang dilayani. Berkati Ibu Mode Tuhan sebagai ibu rumah tangga Tuhan. Yang mengelola semua berkat Tuhan yang mereka terima daripada Engkau. Berkati keluarga ini, semua anak-anak Pak Bambang yang ada di Jakarta Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Sungguh-sungguh kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga untuk Pak Andre Tuhan. Dalam kehidupannya, usaha pekerjaan, kerja keras Pak Andre untuk membina grup ini Tuhan. Amin. Yes, amin. Tuhan tolong berhikmat Krisna juga Pak Joko dalam bebas. Di kekuatan, di kemampuan, hikmat Krisna daripada Tuhan. Yang menuntun Pak Andre, menuntun Pak Joko Tuhan. Sehingga pemberitaan firman lihat Zoom ini dapat terlaksana dengan baik. Mereka-mereka yang berdoa, mereka-mereka yang bersaksi, mereka-mereka yang membawa firman Tuhan dikuatkan. Diingatkan oleh Pak Andre dan Pak Joko. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dalam grup ini. Semuanya Tuhan kami naikkan kepada-Mu. Pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan. Berdoa bagi teman-teman kami yang tidak bersama kami. Ibu Hana Tegalung Tuhan yang telah menjamu tamu. Teman-teman yang lain yang tidak bersama kami dalam kesibukan mereka masing-masing, dalam pelayanan mereka masing-masing, Tuhan berkati.
dan kuatkan kami percaya Tuhan. Hari-hari ke depan kami akan bersama lagi dalam Zoom yang ini. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa sembahyang kami Bapak di surga. Kami menaikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagimu Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hamba-Mu beserta seluruh peserta Zoom siang hari ini mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, sehingga Zoom siang hari ini boleh kami semua selesaikan dengan penuh kasih dan penuh damai sejahtera. Bahkan juga kami bersyukur, terima kasih Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh juga memberi berkat firman Allah yang pada siang hari ini kita diingatkan kembali untuk mengingat akan pengorbanan di kayu salib. Dan biarlah pada siang hari ini kami boleh menghayati bahwa memang betul bahwa iman percaya hanya tertuju kepada karya salib itu. Karena di dalam karya salib itu kami yakin percaya ada kekuatan Allah yang terus menginspirasi dalam kehidupan kami semua. Bahkan kami boleh lewati segala masalah oleh karena salib itu. Dan pada akhirnya oleh karena salib, kemenangan, kesuksesan dapat kami raih. Seperti apa yang kami harapkan, bahkan seperti apa yang Kau rencanakan, surut dengan kehendak-Mu buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Demikian juga Bapa, kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan Zoom room ini, ke tempat kami, kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami juga Tuhan mohon kepadamu, kiranya Kau menyertai, melindungi, menjaga, dan bahkan kami yakin percaya oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau tidak akan membiarkan, tidak akan sekali-kali membiarkannya, dan tidak akan sekali-kali meninggalkan kami. Bahkan terus Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya Tuhan, kami akan bersama-sama membawa berkat dan menerima dan membawa berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, persekutuan dengan Roh Kudus hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Oke. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang, Pak Joko. Ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak Bambang. Bambang. Pak Dewa. Ya. Terima kasih Pak Dewa sudah bergabung. Sampai ketemu hari Senin. Oke, Bu Yuliana masih ada tamu. Oke, sampai jumpa.